pada waktu sebelum memutuskan masuk Islam, ngasih tahu suami nggak? Enggak Nggak. lah, kena Tahu-tahu, kena marah terus. aku kurang marah terus. Tetap akhirnya memutuskan untuk masuk Islam tanpa sepengetahuan suami. Iya, tanpa. Oke. Jadi tuh itu juga, ini cerita ya di sini ya. Emang dari tadi apa? Dari tadi cerita. Iya, soalnya kita lompat-lompat kan ceritanya kan. Nggak apa-apa, saya justru lagi mencoba merunutkan. Tadi sudah baca Quran, sudah belajar, sudah baca buku segala macam. Dalam waktu 2 tahun kan baru bersyahadat. Iya, Nah, maksud saya ini perjalanan ke bersyahadatnya ini diusir dulu dari rumah. oleh suami. Diusir dari rumah karena ketahuan sholat. Oh, sudah mempraktekkan sholat. Sudah. Oke. Diusir karena ketahuan sholat. Pas itu kan sholat maghrib ya, 2 rakaat. Sholat maghrib kan 3 rakaat tuh. Ya. Nah, jadi baru 2 rakaat, ketahuan sholat, suami pulang dari toko bangunan, terus cek, apa ini gitu kan? Oh. Dan kami lagi sholat sama anak-anak, lagi praktek sholat nih. Oh. Dan waktu itu tuh mungkin cara saya wudhu sama bacaan sholatnya masih nggak tahu lah, pokoknya entah apa yang dibaca lah, pokoknya niat aja di situ. Nah, terus di situ apa ini gitu kan? Nah, itu mukena anak-anak saya diambil, ditarik dari belakang, dibawa ke depan, dibuang, dibakar. Mos. Astagfirullah. Aduh, Terus? susah kalau udah cerita yang itu. Iya, iya. Soalnya saya melihat sendiri kan, Aha. bukan hanya dibuang tapi dibakar gitu. Tuh anak-anak saya tuh kejar, papi, Cece mau itu punya Cece gitu. Itu saya kalau ingat itu tuh, rasanya anak-anak saya, ya nama anak-anak kan, kayak lunjak-lunjakan dia itu, kekecewaan dia mengekspresikan bahwasanya ini milik dia, kenapa dia ambil gitu. Nah kayak gitu, jadi tuh terbayang-bayang rasanya kalau dibuang, dibakar, terus ternyata juga mukena saya, terus sajadah Al-Quran tuh dibuang, dibakar. Cuman waktu itu untuk Al-Quran saya itu nggak sampai gosong gitu ya, nggak. Sempat dibakar Qurannya. Iya, Qurannya dibuang. sudah sempat terbakar. Dibuang, nggak sempat Oh, dibakar. terus? Jadi karena dia ambilnya kan di mukena dulu, dibakar di mukena dulu. Oke. Nah dibuang, dibakar, terus udah itu saya pikir hanya itu aja. Ternyata kami hari itu juga diusir. Oh. Lisa dan keempat anaknya. Iya. Sebenarnya bukan dan keempat anaknya, cuman pilihannya gini. Kalau kamu masih belajar Islam, kamu keluar dari rumah ini karena haram hukumnya kamu sholat di dalam rumah ini. Tahu-tahuan kata haram dia. Iya. Tahu dari mana deh? Terus? Nah, jadi kamu diharamkan untuk sholat di rumah ini. Kamu boleh keluar, kamu boleh bawa anak-anak keluar dari rumah ini, tapi jangan satu benda pun dibawa keluar dari rumah ini. Waduh. Terus hari-hari itu keluar juga? Enggak. Oh enggak. Terus? Tunggu. Cinta dunia. Oh, cinta. Karena waktu itu Terus? mungkin udah terlalu nikmat ya di dalam rumah itu. Ya itulah kampret John ya. Karena semua difasilitasin ya Oke. kan. Nah saya juga mikir kan kalau misalnya saya keluar bawa anak 4, sementara saya juga waktu itu kan apa-apa semua ya dikerjain orang. Saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu gitu kan. Jadi semuanya anak-anak saya juga saya kemarin orang yang bantu untuk ngurus. Saya nggak bisa ngurus anak gitu. Nah jadi masih bertahan di situ. Berapa lama? Cukup lama ya, hampir 1 tahun Hampir kayaknya. setahun. Tapi lama-kelamaan saya juga nggak tahan karena sering diusir itu, berkali-kali diusir itu. Dan juga sholatnya saya nggak tahan, sembunyi-sembunyi terus. Oke. Oh, jadi selama setahun itu Lisa masih tetap sholat? Tetap sholat cuma tapi sembunyi-sembunyi. Oke. Jadi sholatnya itu di luar dari rumah, di Oke. tempat cuci piring, di WC gitu, depan WC, di bawah pohon jambu gitu. Di depan WC tuh, di depan WC di dalam rumah maksudnya? Iya, di dalam rumah. Di rumah sendiri gitu? Iya, di rumah sendiri. Jadi tuh ini kan WC-nya di sini, terus ada pintu keluar untuk ke belakang kan. Nah, jadi tuh di depan sini nih, bukan pas di depan WC-nya benar-benar. Iya, iya. Nah, kayak gitu. Terus akhirnya setelah nggak tahan Iya, setahun karena itu? sering disakitin juga kan, sudah secara ya kata-kata itu udah pasti ya kan. Terus secara fisik, Oh. saya udah nggak tahan kayak gitu. Anak-anak saya juga sampai biru-biru. Mohon maaf sebelumnya, tidak mengurangi rasa hormat saya sama dia. Dia tidak salah, hanya saja dia belum tahu. Oke. Gitu. Nah, terus akhirnya ketika sudah nggak tahan gimana? Akhirnya waktu itu gimana? Iya itu. Tadi sampai saya menemukan film kisahnya Umar. Umar bin Khattab Iya. yang berseri? Iya.
Enggak Yang berseri bukan? langsung nggak ya? Yang Satu langsung film? ya, satu film. Terus Nah, itu kan Umar kan juga benci banget sama Nabi. sama Rasulullah tuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Dia alaihi benci banget kan. Dan saat itu beliau memeluk Islam dengan pedang terhunus kan. Ya, dia berniat mendatangi rumah Rasulullah dengan pedang. Tetapi kan sebelum dia sampai ke rumahnya kan dia mampir ke rumah adiknya kan. Iya, tempat adiknya dulu. Terus? Dan mendapatkan ayat itu kan. At-Toha, ya. At-Toha kan. Nah, terus di situ tuh tapi dia juga mendatangi Rasulullah SAW itu dengan pedang terhunus kan. Dan saat itu juga dia Bersyahadat. Iya. Nah, dan dengan adanya Umar masuk ke Islam ini, Islam jadi semakin kuat. Iya. Umar ini juga mengatakan seperti ini, ya Rasulullah, apakah yang kita lakukan ini benar? Kata Umar kan. Kata Rasulullah, iya benar ya Umar. Kalau benar kenapa kita sembunyi-sembunyi? Iya. Ayo kita keluar, kita perangi dia. Iya. Kata Umar kan begitu kan. Iya. Jadi saya merinding nih. Dia yang pertama kali berani memberitakan Islam di depan Ka'bah. Betul. Bahkan di mention kan sama dia kan. Udah dipublikan gitu, udah teriakan gitu. Dicari sama Umar orang yang paling mulutnya paling ember lah gitu bahasa kita ya. Dicari sama Umar mulutnya yang paling ember, terus katakan bahwasanya aku udah meluk Islam nih. Siapa yang mengganggu Islam, siapa yang mengganggu Rasulullah, maka berhadapan dengan aku, kata Umar begitu kan. Nggak cukup sampai di situ, Umar nggak merasa puas, malah diketok nih petinggi-petingginya Quraisy. Dan seperti itu, aku udah masuk Islam nih, kata Umar. Jadi gitu. Kamu mau apa gitu? Kalau misalnya mengganggu Islam, mengganggu Rasulullah, kamu berhadapan dengan saya gitu. Tapi saya tidak seberani Umar sih, kayak gitu. Ya, tapi saya terinspirasi dari kisahnya Umar itu tadi. Nah, jadi tuh, oh iya ya, yang saya sampaikan ini benar, yang saya lakukan ini benar. Kenapa saya harus takut? Ini makhluk Allah juga loh gitu. Dan Allah tuh sudah mengatakan begini, jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan sesuatu itu dengan yang lebih banyak dan lebih besar. Dan juga ini nih, Allah juga sudah mengatakan ciri-ciri orang yang Allah cintai. Oh, mudah-mudahan saya salah satunya kan gitu. Jadi saya bilang, saya lebih baik kehilangan satu cinta dari makhluk daripada kehilangan cintanya. Saya harus cepat mengambil tindakan. Tapi waktu itu udah tangan saya biru, anak saya juga biru, habis pemukulan juga gitu. Maaf ya. Terus akhirnya gimana? Nah, di saat itu tuh juga diusir tuh. Waktu itu tuh mohon maaf nih, saya buka lagi. Ceritanya makan bakso. Anak saya mau sarapan, terus makan bakso. Yang baksonya itu bakso B. B2 itu. Oh, terus? Boleh disebut nggak sih itu? Boleh, kenapa sih? Nggak apa-apa, santai aja. Babi. Iya. Pakai B2 babi gitu maksudnya. Ya, itulah dia ya. Enggak, band apa? Di mana? Di TikTok apa di YouTube di band? Di TikTok di band? Masa? Nah, itulah dia ya. Terus? Nah, jadi di situ saya bilang sama dia, kan kami udah mempelajari itu dan saya udah tahu tentang itu kan. Kalau saya nggak tahu sih nggak apa-apa gitu kan. Saya pun juga dulu gitu. Saya udah tahu nih. Jadi itu udah. Habis itu dia makan. Saya bilang, kamu jangan makan ini, nak. Gitu kan. Kamu jangan makan ini. Ini tuh ini loh, nak. Ini tuh begini. Allah melarang ini. Kenapa melarang? Pokoknya Allah larang. Udah gitu aja kan. Titik. Allah larang, kita apa yang Allah larang udah. Itu aja. Jangan banyak-banyak tanya gitu kan. Dia nggak terima. Gitu. Karena itu anak-anak dia juga, bukan anak saya aja. Oh, makan baksonya bareng suami waktu itu? Dia makan sama anaknya. Oh, terus? Nah, kalau saya enggak, gitu kan. Iya, maksudnya perginya bareng atau enggak? Bakso yang kelenteng-kelenteng jual keliling. Oh, depan rumah. Jadi namanya di rumah. Ada ya bakso keliling ya? Ada. B2 ya? Ada. Baru tahu. Di Pontianak tuh Pontianak ada. ya? Oh. Iya, banyak malah yang kayak banyak. gitu. Udah tahu kita ini masih aja mereka tawarin kan. Oh, nah, oke. Terus? Panas ini, panas. Astagfirullahaladzim. Kapan ke Pontianak, Rik? Kita bahas nih yang begituan, begitu. Jangan. Itu menghilangkan sumber pekerjaan mereka juga, kasihan juga ya. Wah, siapa? Mereka lah ya. Siapa orang kita mau ke YPM aja ini yang di Pontianak ya? Jadi di situ beli tuh kan makanan itu, saya bilang nggak usah, nak. Jadi saya bilang sama dia, jangan mentang-mentang kamu punya uang, mau apa aja kamu kasih anak, gitu. Dan kalau misalnya kamu mau makan silakan, tapi anak saya jangan. Saya bisa kok mengcover anak saya bilang gitu. Saya bisa kok pilihkan dia, saya bisa kok beri dia.
dengan yang menurut ajaran Islam itu baik gitu. Nah, jangan yang ini. Nah, itu marah tuh. Saya nggak ingat jelas marahnya kayak gimana. Yang pasti saat itu barang-barang hancur semua dalam rumah. Lemari saya ini lemari buku, pakaian apa semua. Nah, itu pakaian saya dibuang tuh ke depan semua tuh. Aduh, nyesek banget ya. Karena tuh kalau hanya cerita itu nggak terlalu menyakitkan, tapi karena saya mengalami itu rasanya sakit banget. Dan saat itu tuh saya butuh orang sebenarnya menolong saya. Karena udah tuh rumah udah kaca semua. Satu rumah kaca semua hancur. Terus anak saya juga, saya bilang sama yang jaga anak saya, bawa anak-anak jangan lihat ini, apapun yang terjadi pada diri saya, kalian jangan keluar kunci pintu. Apapun yang terjadi, biarkan saya yang merasakan, tapi anak-anak jangan lihat, jangan sampai kena juga. Tapi waktu itu anak saya udah kena biru, tangannya sama keteknya, kena lempar kursi. Jadi hari itu tuh meja yang itu, ya meja itu yang dipatah, yang mau dihantam saya. Saya nggak ada perlawanan, nggak juga lari, nggak. Cuma saya hanya diam aja. Saya pikir kalau misalnya saya dihantam ini, mampus lah saya nih. Karena gitu kan, mampus lah saya kalau dihantam ini. Tapi ternyata karena dia melihat saya diam, tidak ada perlawanan, dia hanya gini aja, nggak dihantam ke saya. Kalau mungkin saya ada perlawanan kata-kata saja, mungkin dia akan hantam saya pakai itu. Jadi saya diam, terus dia ternyata nggak jadi untuk itu langsung dilempar oleh dia. Dan saat itu saya butuh orang yang nolong saya. Saya telepon, mohon maaf ya, di Peripar. Saya telepon kakaknya, abangnya. Ini adikku kayak gini nih. Saya bahkan fotokan yang sudah terjadi dalam rumah. Ada yang datang saat itu. Nggak ada yang datang, nggak ada yang ibaratnya tuh kasihlah nasihat nih. Kami ini bukan binatang loh. Kamu ngambil saya baik-baik. Saya ini kamu jadikan pasangan, bukan dijadikan begini. Dan kalaupun misalnya kamu mau marah, mau pukul, mau apa, tolong jangan lihatkan ke anak saya. Karena boleh jadi nanti anak saya tidak akan menghargai saya karena perlakuan dari ayahnya. Kayak gitu. Dan saya ini seorang ibu yang melahirkan anak-anak kamu loh. Tapi dengan kata-kata yang tidak sewajarnya kamu ucapkan, anak saya mendengar. Dengan perlakuan yang tidak seharusnya kamu lakukan, anak saya melihat. Saya ke depan, itu orang lewat-lewat aja pakai motor. Seperti tidak melihat apa-apa. Padahal pakaian saya udah bertamburan di depan. Di jalan itu. Nggak ada yang lihat. Ya Allah, kok gini banget sih Allah membela agamamu gitu. Kok mereka nggak ada yang nolong aku ya? Kok mereka nggak ada yang lihatnya? Tapi itulah cara Allah. Ternyata Allah itu tidak mengizinkan mereka melihat atau tidak mengizinkan mereka menolong saya, karena Allah yang akan langsung menolong saya. Masya Allah. Gitu. Saya telepon bapak saya, Pak, saya mau pulang. Kenapa? Kata bapak saya mau pulang, saya diusir. Ya, bapak saya suruh adik saya jemput waktu itu ke Panti. Dari mana? Dari kampung. Berapa jauh itu? Kurang lebih 3 jaman. Oh, 3 jam. Nah, jadi datang jemput saya, terus kami pulang. Saya pikir bapak saya juga bisa menerima saya dengan baik. Orang tua tetaplah orang tua. Cuman mungkin penyampaiannya aja kemarin kurang pas. Karena saking peduli atau saking sayangnya dia. Jadi bahasa bapak tuh kayak gini. Saya kira saya tidak peduli kamu mau apa, mau mati ya mau apa, itu saya nggak peduli. Tapi yang saya pikirkan itu adalah anak-anak kamu. Setidaknya kamu pulang tuh bawa mobil 1, kata bapak. Karena ada beberapa mobil kita kemarin, kita ada truk waktu itu, masih ada 4, kita masih ada 6 mobil waktu itu. Kita ada 2 mobil juga pribadi gitu. Dan itu saya nggak bawa satupun. Karena kan dibilang boleh saya keluar dari rumah, tapi tidak boleh membawa satu benda pun dari situ. Boleh bawa anak. Menurut saya, ya udah, yang penting anak-anak sama saya. Jadi Lisa pulang ke rumah orang tua bawa keempat anaknya? Bawa 4 anak. Terus di situ saya bertahan selama 2 minggu di rumah, tapi keadaan rumah itu tidak nyaman. Karena saat bapak ketemu sama saya aja tuh buang muka. Karena sudah pakai hijab atau gimana? Saat itu saya belum pakai hijab. Oh, belum. Kenapa buang muka? Karena sholat? Karena saya memilih meninggalkan semua harta benda itu tadi. Oke. Karena memilih meninggalkan harta benda yang di rumah suami.
Jadi selama 2 minggu saya bertahan di situ. Adik-adik, kakak-kakak nggak ada yang support juga. Itu kalau cerita sakit banget ya. Ya itu sudah lewat lah itu ya. Sudah lewat, tapi kayak Tapi tau nggak kita- sih, kok kayak apa sih, luka yang udah tertutup kayak Iya. Buka lagi ya. buka lagi gitu, Oh, perih aduh. lagi gitu. Ini berarti mohon maaf dong nih. Gara-gara podcast itu jadi kebuka lagi nih. Tapi maksud saya gini. Supaya kita juga bisa mengambil pelajaran. Iya betul. Yang penting kan itu Betul ya. sekali, betul sekali. Itu sampai di rumah orang tua bertahan 2 minggu itu juga belum bersyahadat. Nah, jadi Terus jadi di situ dia bilang Akhirnya? hanya satu-satunya saya berharap sama mama saya. Mama, saya tidak minta harta benda kalian, Mak. Saya tidak minta apa-apa dari kalian. Saya hanya minta satu dari kalian. Dari Mama. Tolonglah, Mak. Gak ada lagi yang support saya, sorry. Saya minta ridhonya Mama. Itu aja. Saya memilih ini, memilih kehidupan ini, meninggalkan harta dunia ini demi kalian semua loh, untuk kalian semua nanti di masa depan. Kita di dunia ini hanya hidup sebentar, Mak. Iya. Kita di dunia ini hanya tempat singgah. Kita punya harta yang lebih berharga daripada itu. Iya. Tolonglah. Tolong saya. Apa yang harus saya lakukan ini? Mama saya tertunduk, menangis selama 15 menit. Dia natap mata saya dengan berkaca-kaca. Udahlah, kamu balik aja lagi ke Pontianak. Dia bilang gitu. Suruh balik ke suami. Bukan, ke Pontianak terserah mau kemana gitu. Oh, oke. Sementara kalau saya balik ke situ kan saya udah nggak diterima. Iya, iya. Terus Saya ngekos di situ dengan kamar yang ukuran 2x3 sama 4 anak. anak. Terus sekolahnya gimana? Waktu itu sekolah masih libur Oh. dan sekolah pun masih dekat-dekat di situ juga. Pas sudah libur masuk sekolah masih tetap sekolah seperti biasa. Saya minta bantuan 1 orang lagi yang kerja sama saya, babysitter saya, anak-anak saya. Jadi di situ kami berenam di dalam kamar itu, makan di situ, tidur di 2 kali 3. 2 kali 3 berenam. Waduh, bisa dibayangin ya. Ya itu, aduh. Saya nggak pernah membayangkan kehidupan seperti itu. Saya nggak pernah meminta atau memilih kehidupan seperti itu. Suami nggak nyari waktu itu? Nggak, Nggak nyari? nggak. Karena dia bilang kalau saya udah nggak peduli, kalian mau mati, mau hidup terserah kalian. Mungkin juga dengan caranya begitu, dia itu mau menunjukkan bahwasanya dia punya kuasa atas diri saya. Nggak, padahal 4 anak itu kan darah dagingnya ya. Terus lanjut gimana? Jadi waktu itu, karena saya juga baru balik lagi di situ, pekerjaan juga tidak baik-baik saja. Sementara dia tidak ada menafkahi, tidak peduli. Selama 2 tahun kayak gitu. Terus kami sempat nggak makan, Berapa hari? makan. Terus dikasih sama tetangga itu nasi putih. Nasi putih kami makan berlima sama anak-anak saya tuh. Makanya hanya pakai garam. Mau beli air galon yang isi ulang 5.000 itu nggak ada uang karena uangnya cuma 1.000 rupiah. Astagfirullah. Jadi kami nadah pakai air galon, pakai air apa, air keran itu yang dimasak. Makan di situ. Nggak apa-apa ya nak kayak gini. Itu yang kadang anak saya nggak tahu apa-apa loh ya Allah. Mereka juga merasakan ini loh. Kami ini sedang berjuang mempertahankan agamamu loh ya Allah. Kami sedang membela agamamu loh ya Allah. Ini bukan kehidupan yang saya pilih. Tolonglah ya Allah. Oke, saya mungkin banyak dosa nih. Engkau nggak mendengarkan, nggak menjawab doa saya nih ya Allah. Tapi pakai lisan saya sebagai seorang ibu 4 anak yang sedang berjuang mempertahankan agamamu ya Allah. Doa saya. Anak saya tidur dalam keadaan lapar juga. Anak saya minta, Mami, Koko lapar. Dedek lapar, Mami. Yuk kita beli uang. Bilang, toko sudah tutup nak, padahal jam 9 di Pontianak, di tengah-tengah kota. Toko mana yang tutup? Ada memang sebagian tutup, tapi masih banyak yang buka kok. Ada rumah makan yang 24 jam kok. Tapi saat itu bukan tokonya yang tutup, tapi saya yang nggak punya uang. Dan saya pun menahan diri untuk mengemis atau meminta dengan dia.
Di situ, udah nak tidur aja dulu. Besok baru mami belikannya. Saya usap kepala anak-anak saya cium keningnya. Saya tatap mereka tidur dalam keadaan lapar. Saya bilang, ya Allah, kalau tidak melewatkan apa yang hamba lewati saat ini semua terjadi atas izin-Mu. Hamba yakin Kau telah mempersiapkan yang terbaik untuk kami setelah ini. Lihatlah anak-anak hamba tidur dalam keadaan lapar, ya Allah. Kami sedang memperjuangkan agama-Mu. Dan jangan biarkan hamba untuk mengemis kepada orang yang zalim kepadamu, orang yang kafir, orang yang memusuhi, memerangi-Mu. Kuatkan iman hamba, ya Allah. Doa saya tidur, habis itu saya tidur, saya minta kepada Allah, misalnya besok itu pasti ada kabar gembira dari Allah. Saya yakinkan dengan diri saya, karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya kan. Saya tidur dalam keadaan, anak-anak tidur dalam keadaan lapar, saya tidur dalam keadaan yang menangis, karena sudah lelah. Saya tidak lelah fisik, tapi lelah hati. Iya, pasti lah. Saya tidur, dan Masya Allah, tabarakallah, Allah memang janji Allah itu benar. Kita bersabar, maka Allah akan berikan lebih dari yang pada yang kita butuh. Waktu itu saya properti masih. Saya telepon, ada orang yang nanya iklan saya ternyata dilihat. Saya telepon orang itu, orangnya tidak ada di Kalimantan, orangnya ada di Singapura dan juga di Bandung. Saya telepon hanya kurang dari 30 menit langsung transaksi, komisi saya masuk saat itu. Oh, hari itu juga, besoknya itu ya berarti? Besoknya setelah saya kelaparan itu jam 9 pagi. Masya Allah, Alhamdulillah. Langsung. Jadi saya bilang, ini ya Allah, ini janji Engkau benar ya Allah. Saya bilang, ini bukan saya yang hebat, ini Allah yang hebat, karena melihat apa yang telah saya lakukan. Loh, tapi gini, sebentar, saya tuh masih penasaran. Waktu itu sudah bersyahadat atau belum? Belum. Lah kenapa sih? Nungguin apa sih sebenarnya sih? Kan nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu harus bagaimana gitu kalau masuk Islam gitu. Di dalam, kan di Al-Quran itu kalau kita sudah meyakini itu, kita udah Islam aja gitu. Udah, berarti udah nih gitu. Astagfirullahaladzim. Terus? Ini berdoanya udah begini, tapi belum bersyahadat. Ternyata ya sebenarnya secara pribadi sudah bersyahadat. Karena kan kita selalu membaca itu kan. Nah, tapi ternyata itu syahadat itu diharuskan karena kita harus ada 2 saksi tanpa paksaan dan lain sebagainya. Bukan, enggak gini. Bersyahadat sebenarnya tidak harus ada saksi. Oh, baik. Oke. Kalau di hutan mau masuk Islam mau nyari saksi siapa? Saksi monyet. Aduh. Ya, tetapi kalau ada saksi itu lebih. Iya ya, kok belum syahadat kemarin udah yakin banget ya. Nah, iya kan kalau orang istilahnya beriman, ya dia mau bersyahadat, ya dia cukup bersyahadat atas diri sendiri aja, maksudnya cukup dengan diri sendiri. Iya, betul. Itu yang saya yakinin kok. Tapi kalau ada saksi lebih baik. Izin kau sambil boleh. Lebih baik ada saksi, kenapa? Karena ini kan urusan duniawi. Betul. Urusan duniawi, masalah administrasi dan segala macam kan pasti butuh. Betul. Orang juga harus tahu dia muslim atau bukan gitu. Tapi kok tanya saya sekarang sudah belum? Udah kok. Sekarang bener udah. Udah kok. Bener. Benar udah. Mau disahadatin lagi kok. Enggak. Nah, dari kejadian itu terus akhirnya syahadatnya kapan? Masih lama juga? Ya itu tahun 2022 bulan 7. Enggak, yang dari kejadian anak tidur dalam keadaan lapar, terus akhirnya besoknya doanya dijabah Allah Subhanahu wa taala, dapat komisi, ya kan? Masih lama juga berarti. Oh, masih berapa lama lagi? Masih lama juga. Masih setahun lagi? Jadi itu sempat Lisa berpikir gini kan, kemarin itu sempat mau pengen umroh. Nah, itu tuh Ini sudah umroh belum syahadat lagi? Belum. Astagfirullahaladzim. Jadi mau umroh, jadi untuk pemberkasan itu kemarin nggak di ini karena masih budak. Terus dia bilang gini, kalau misalnya nanti kita nggak tahu nih kan, kita mikirnya ke depan kata mereka. Kalau misalnya Lisa meninggal nih, mau dimakamkan secara apa nih? Ya. Nah, mau dikremasi itu? Iya, apa nanti kalau mau dibakar aja nanti? Buddha kan dikremasi nanti. Iya, itu dia. Jadi terus? mereka bilang kayak gitu. Oh, iya juga ya, gitu kan. Nah, jadi saya ke RT dari tempat kami tinggal itu. Nah, di situ saya minta untuk pengurusan pemberkasan dan lain sebagainya. Nah, di situ saya baru dinasehatin. Bikin gitu. sertifikat. Jadi harus
Kak Lisa gini aja, syahadatnya di sini, di sini, di sini gitu. Harusnya begini Kak. Nah itu baru dapat pencerahan gitu. Sian banget ya, mualaf nyasar ini namanya nih. Terlalu mandiri itu kok, bukan nyasar. Terlalu mandiri dan terlalu yakin. Iya, terlalu gini percaya diri ya. maksudnya gini lah. Semenjak Lisa sudah beriman kepada Rasulullah Ta'ala, Lisa sudah Muslim. Tetapi hanya masalah ikrar kan di Iya, dalam betul. rukun Islam kan ada yang namanya ikrar syahadat. Nah, rukun pertamanya ini yang Lisa belum jalankan gitu. Iya betul. Ya, Tapi udah kemana-mana. sholatnya sudah, mungkin zakatnya udah, mungkin puasanya udah. Iya betul, betul sekali. Rukun Islam yang pertama yang belum. Betul. Malah kebalik ya kok ya. Ya Pak, jangan gitu ya. Jangan ya, jangan dicontoh ya, ini jangan dicontoh ya. Ya, abang-abang Tapi ya, ada. tapi yang penting ini juga kasusnya bisa menjadi pelajaran juga ya. Jadi kalau ketika orang mau masuk Islam ya dia harus mencari tahu apa rukun Islam itu apa aja. Jadi itu harus dilakukan sesuai dengan urutannya. Terus akhirnya waktu itu setelah dikasih tahu PRT, Iya, ya, saya baru mikir juga ya kemarin teman-teman yang ngajak ikut kajian, ngajak kasidah kok nggak ngingetin ke situ ya. Iya ya, saya baru mikir ke situ juga sekarang. Iya benar-benar. lu gimana sih? Iya ya. Ya, terus akhirnya setelah dinasihati sama PRT gimana? Baru ke masjid. Iya, jadi tuh diarahin nih sama Pak RT nih, Kak Lisa harus gini dulu, Kak Lisa harus begini dulu. Dan dia kan tahu tuh waktu saya perjuangan untuk mencari Tuhan itu tadi, yang saya saya selalu ngadu kan, selalu ngadu, minta keamanan lah untuk warganya gitu. Nah dia tahu perjuangan kami seperti apa bertahun-tahun yang di situ. Terus setelah itu bersyahadat. Ya, dan saksinya juga dari pengurus RT. situ. Oh ya, alhamdulillah. Akhirnya bersyahadat itu ya. Akhirnya bersatu juga. Setelah Sudah berapa? diakui saya. Setelah berapa tahun? Setelah berapa tahun berarti? Berarti dari 2022 itu dari 2020 ke 2020 dong. Yang dari semenjak Covid itu ya. Iya. Covid syahadatnya 2022. Ya, alhamdulillah. Akhirnya gitu. Akhirnya sudah ya. Akhirnya melakukan rukun Islam yang pertama gitu ya. Kebalik. Masya Allah. Nah, terus berarti semenjak Lisa diusir sama suami dan setelah Lisa keluar bersama 4 anaknya, setelah ngekos. Ngekos. Setelah itu udah nggak pernah pulang lagi ke rumah suami. Ada kemarin pulang. Dan kita tuh ngantar anak-anak kita ini ya karena udah, kalau saya kemarin nggak tahu, saya nggak mau di situ. Tapi karena udah tahu ya kita masih menjaga lah karena nggak ada yang namanya mantan orang tua kan. Yang kalau mantan istri, mantan suami ada. Iya, betul. Tapi mantan ayah bapak itu nggak ada. Betul. Nah jadi waktu itu kan sempat anak-anaknya juga di telepon nggak mau ngomong sama dia, terus sangat benci sama dia, sangat kesal, jengkel kayak gitu. Terus saya bilang sama anak-anak, "Nak, kita di sini udah belajar. Papi sebenarnya nggak kayak gitu. Dia hanya karena belum tahu aja. Mami pun kalau mami nggak tahu, mami juga seperti itu mungkin dulu. Tapi karena kita belajar, kita tunjukkanlah kepada mereka, kepada papi ini bahwasanya Islam itu nggak seperti apa yang papi tahu. Iya. Dan kita harus lihatkan bahwasanya Islam itu indah loh. Kita contohkan sama papi kayak gitu. Baru mereka mau. Baru mereka mau, tapi agak lama prosesnya. Oke. Nah, maksud saya Yakinkan itu. setelah keluar dari rumah itu akhirnya sudah resmi gitu berarti, sudah diurus. Sudah. Sudah diurus. Alhamdulillah. Sudah udah aman kok. Persyaratan udah pemberkasan sudah kok, sudah aman kok. Sudah ya. Berarti sudah Tinggal boleh. urus berkas berikutnya aja lagi. Oke, ya berarti sudah buka pendaftaran baru gitu ya? Hah? Gitu kali ya. Oh gitu kali. Oh, pakai begitu kali ya. Ya, serahin aja ke Allah ya gitu ya. Alhamdulillah. Berarti setelah 2 tahun orang udah sholat, udah apa segala macam, baru syahadatnya 2 tahun kemudian. Iya. Masya Iya. Allah. Jangan gitu, sekali lagi saya ingatkan jangan gitu. Jangan. Benar loh, kalau misalnya nggak ditanyain ini, saya juga nggak sadar. Loh, kemarin mereka ngajak-ngajak saya kok nggak ada yang ngingetin ke situ ya? Iya loh. Akhirnya sudah berangkat umroh? Belum. Oh belum. Ini lagi proses atau gimana? Sekarang uangnya udah ada dah. Oh gitu. Bismillah, bukan tak ada Bismillah. ya. Bukan tak ada lagi. Belum datang. Lagi disiapkan sama Allah. Iya betul. Usahanya apa jadi sekarang? Usaha atau kerja? Kerja. Kita berbisnis kemitraan. Oh bisnis berarti, usaha berarti. Iya. Apa? Produk apa? Hijab itu? Produk kecantikan, kesehatan juga, terus ada kebutuhan rumahan, home care gitu.
Nah, juga ada pupuk peternakan dan pertanian juga Oh. seperti itu. Oh banyak ya? Iya, banyak. Wih, punya pabrik udah sekarang.